Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Teman-teman mohon di-subscribe dan like video ini bagi membantu channel ini berkembang ya. Terima kasih semua. Dan di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang mulai merindukan bagaimana dulu kamu mengejarnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, seperti biasa ya, bagi memulakan bacaan hari ini, kita cuba cek dahulu seperti apa energi dia. Seseorang yang mulai merindukan bagaimana kamu dulu mengejarnya. Teman-teman, di tema readingan hari ini, kita akan cuba menarik ya, energi seseorang yang mungkin di saat kamu mengejarnya, dia sempat meremehkan kamu ya. Tidak menghargai segala bentuk perhatian yang sering kamu berikan. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah kamu tidak lagi mencarinya, kamu tidak lagi mengandalkan cintanya, bahkan mulai merasa capek ya, dan tidak mahu lagi mengejarnya. Nah ini teman-teman ya, seseorang yang mulai belajar menghargai kamu dan merindukan bagaimana kamu dulu mengejarnya. Kita lihatkan energinya ya. Oke teman-teman, flying free. Kemunculan kartu ini seperti menunjukkan seseorang yang mulai sadar ya. Kamu di sini mulai berhasil ya, membebaskan diri dan kamu tidak takut lagi untuk menjadi dirimu sendiri. Teman-teman, ini lebih ke arah energi pembebasan, di mana kamu tidak lagi terikat ke arah sebuah hubungan yang sangat melelahkan kamu. Kemunculan flying free, ini seperti menurut pemahamannya dia ya. Kamu detik ini sudah bebas ya, daripada terikat ke arah sebuah hubungan yang tidak meyakinkan. Teman-teman, ini menurut pemahaman seseorang ini ya, melalui energinya, dia tahu dan sedar kamu tidak lagi mengandalkan cintanya. Maka di sini teman-teman, beberapa di antara kalian mungkin ya sudah pun berhasil membebaskan diri dan tidak lagi bergantung ke arah hubungan ini. Entah kamu menggantungkan dia atau kamu benar-benar pergi dari koneksi ini ya. Embracing the future menggambarkan, nah ini teman-teman ya, kelanjutan daripada kartu tadi ya, yang menunjukkan dengan jelas saat ini teman-teman, orang ini mulai sadar ya. Ramai di antara kalian yang menonton mulai membuka lembaran baru. Seperti tidak lagi mahu memandang ke belakang ke arah hubungan-hubungan lama yang toksik atau hubungan yang meragukan. Maka teman-teman di sini dia merasakan kamu tidak lagi mengendahkan dirinya kerana saat ini kamu sedang sibuk membuka lembaran baru dan berdepan dengan situasi yang indah. Teman-teman, ini mungkinnya berkaitan dengan karir, pekerjaan kamu. Mungkin ramai di antara kalian mulai fokus ya ke arah keuangan, memperbaiki kehidupan. Maka teman-teman, ini secara tidak langsung memberikan dia gambaran kamu sudah pun seperti memulai sesuatu yang baru ya, memulai hidup yang baru dan tidak lagi memandang ke belakang. Okey teman-teman, kemunculan coming into power. Wow, di sini ada seorang gadis teman-teman ya, tidak tertakluk kepada gendernya, tetapi dengan kemunculan coming into power. Teman-teman, dulu sosok ini yang mengendalikan hubungannya. Mungkin dia di atas permainan sebelumnya, tetapi dengan kemunculan coming into power menggambarkan beberapa di antara kalian di sini mulai seperti more in control ya. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh hubungan ini. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh dia. Bahkan teman-teman, di saat kamu mulai fokus ya ke arah hidup kamu, ke arah kondisi keuanganmu, ke arah karirmu, kamu seperti lebih terlihat ada peningkatan diri. Teman-teman, dulu mungkin ya beberapa di antara kalian lebih beremosi ketimbang mengandalkan logika kamu. Tetapi detik ini coming into power menunjukkan kekuatan kamu yang sejati. Dulu teman-teman, orang ini mungkin merasakan kamu ini seorang wanita, seorang pria yang lemah ya. Jikalau tidak ada dirinya, kamu tidak akan ke mana-mana. Tetapi dengan kemunculan coming into power sebagai kartu di tengah, itu seperti energi pembuktian, di mana kamu sudah pun membuktikan kepada dia siapa kamu sebenarnya, bahwa kamu tidaklah selemah seperti yang dia kira. Okey teman-teman, revealing radiance. Nah ini teman-teman ya, wow, kartu-kartu yang terbuka hari ini seperti menunjukkan peningkatan ya, step by step, dan setiap kartu yang terbuka, nah kamu lihat ya, tiba ke kartu keempat ini, kemunculan revealing radiance.
Teman-teman, ini bukan sekadar pembuktian bahawa kamu bisa membuktikan siapa dirimu, tetapi dengan kemunculan revealing radiance, teman-teman, ini seperti sesuatu yang mulai berbinar-binar. Kamu bukan sekadar bisa membuktikan yang kamu mampu hidup tanpa dirinya, tetapi bahkan kemunculan mutiara ini menggambarkan hidup kamu yang semakin berbeza. Hidup kamu yang semakin atas dari hidupnya. Teman-teman, ini tidak semestinya menunjukkan ke arah keuangan. Tidak kiralah keuangan kamu di atas atau di bawahnya. Tetapi dengan kemunculan revealing radiance, teman-teman, kamu lebih bahagia dari dia. Kamu lebih bahagia dari sebelumnya. Nah, itu lebih penting daripada kondisi keuangannya. Mungkin kondisi keuangan baik-baik sahaja. Atau mungkin di atas dia di atas atau di bawah dia. Teman-teman, revealing radiance menggambarkan ini seperti kamu yang tidak perlu membuktikan apa-apa lagi Kamu lebih bahagia, lebih senang, lebih nyaman daripada kehidupan kamu yang sebelumnya. Maka ini lebih daripada sekadar energi pembuktian diri, teman-teman Seseorang ini melihat kamu semakin bahagia, semakin nyaman, semakin berseri-seri tanpa dirinya. Nah, ini seri kamu yang mulai terlihat walaupun kalian detik ini mungkin sedang berjauhan atau tidak lagi bersama. Okey teman-teman, cherishing self menggambarkan seseorang ini mulai sedar Dulu teman-teman, sewaktu kamu memprioritaskan dirinya, kamu banyak mengabaikan dirimu sendiri. Segala uang yang kamu dapatkan, kamu akan membelikan hadiah membelikan kado, membelanjakan dia makan, membelanjakan dia minum, sehingga keperluan kamu sendiri tidak dipenuhi. Tetapi cherishing self menggambarkan saat ini teman-teman, kamu lihat kartu hari ini benar-benar seperti menaiki tangga. Nah, ini teman-teman, setelah kamu mulai berseri-seri, mulai bersinar-sinar, saat ini teman-teman, dengan kemunculan cherishing self menggambarkan kamu tidak lagi memprioritaskan dia. Bahkan dia mulai sedar kamu mulai memanjakan dirimu, kamu mulai memprioritaskan diri kamu di sini. Dulu teman-teman, mungkin banyak uang kamu dihabiskan untuk dibelanjakan ke atas dirinya. Kamu langsung tidak memanjakan dirimu. Tetapi sekarang ini, di saat kalian tidak lagi bersama mungkin kamu menggantungkan hubungan ini atau kamu melangkah pergi. Teman-teman, kamu lebih memfokuskan ke arah dirimu sendiri. Dulu tidak ada uang untuk dibelanjakan untuk dirimu sendiri, tetapi sekarang ini teman-teman, kamu lebih bisa membelikan apa saja yang kamu inginkan, dan kamu makan dari segi makan dan minum juga teman-teman. Ini seperti kondisi di mana kamu lebih tenang jikalau dibandingkan di saat kalian bersama. Teman-teman, ini sekarang ini hubungan ini tidak lagi melelahkan kamu. Maka di saat kamu makan, di saat kamu minum, kamu juga merasa lebih tenang. Seperti itu Believing in magic. Kemunculan kartu ini sebagai kartu under the deck. Teman-teman, hari ini saya melihat ke arah ini ke arah kartu ini sebagai seseorang yang masih lagi mengharapkan ke arah sebuah keajaiban. Di saat kamu tidak lagi memprioritaskan dia, mengejar dia, teman-teman, setelah dia menyadari akan kebaikan kamu, bagaimana kamu memperjuangkan dia sebelum ini, teman-teman, dia masih lagi mengharapkan kamu di sini. Maka sosok ini sedang mengharapkan sebuah keajaiban. Teman-teman, dengan harapan ke depannya, kamu masih akan memperjuangkan dirinya. Beberapa yang lain melalui kartu Believing in Magic ini menggambarkan energi dia, seseorang yang sebenarnya mungkin masih lagi mengharapkan sebuah kesempatan, sebuah pembaikan ke depannya. Mungkin teman-teman beberapa di antara mereka di sini seseorang yang masih lagi berharap bisa berkomunikasi denganmu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini seperti apa perasaannya ke kamu saat ini Jikalau kalian tidak lagi bersama, mungkin sudah lama mendiamkan, atau mungkin hubungan ini memang sudah diputuskan untuk tidak lagi bersama. Kita lihatkan seperti apa perasaannya ke kamu saat ini Jikalau kalian di sini sempat bertanya-tanya, Kak, bagaimana perasaannya ke saya detik ini kita lihatkan. Okey teman-teman, rising above. Wow, ini seperti seseorang yang mulai seperti menerima situasi seadanya. Teman-teman, itu bergantung sudah berapa lama kalian berdua berpisah.
Sudah berapa lama kalian tidak berkomunikasi? Sudah berapa lama kamu mengabaikannya? Maka dengan kemunculan rising above, saya sempat merasakan seseorang yang cuba menguatkan diri ya. Dari sisinya dia cuba menguatkan dirinya untuk memasuki atau mulai ya, memasuki fase penerimaan dan menemukan kedamaian hati. Atau ini orang yang menguatkan dirinya untuk berdamai dengan batinnya sendiri. Nah, itu energi yang pertama. Tetapi jikalau ini pandangannya tentang kamu, teman-teman, dia sudah melihat kamu ya, sosok yang tidak lagi mengharapkan atau mengandalkan dirinya. Maka teman-teman, di saat dia mulai ya, sadar yang kamu tidak lagi mengharapkan atau mengandalkan cintanya, nah ini kan diletakkan mendampingi kartu flying free ya, yang berarti kamu sudah membebaskan diri. Maka teman-teman, mahu ataupun tidak, dia terpaksa menguatkan dirinya dan mulai memasuki fase penerimaan dan menemukan kedamaian hati ya, bahawa kamu benar-benar tidak lagi mengandalkan dia. Okey teman-teman, kita cuba ambil satu kartu dari segi perasaan kamu ke dirinya saat ini ya. Maka teman-teman, mahu ataupun tidak, di saat dia melihat kamu bahagia, maka mahu ataupun tidak, dia terpaksa bangkit lagi ya, seperti itu. Okey teman-teman, dan seperti apa perasaanmu ke dirinya saat ini? Expecting miracles. Kamu di sini lebih berfokus ya, untuk memanifestasikan sesuatu yang kamu sudah lama inginkan. Teman-teman, ini terpulang kepada kalian ya. Mungkin beberapa menginginkan hubungan yang mengarahkan ke arah sebuah pernikahan. Mungkin beberapa yang lain ingin melihat perubahan positif ke arah kondisi keuangan. Teman-teman, apapun itu ya yang sedang kamu fokuskan, kamu benar-benar ingin memanifestasikan sebuah keajaiban dalam hidup kamu. Nah, itu terpulang kepada apa yang kamu fokuskan. Daripada kartu ini, teman-teman, saya juga merasakannya, walaupun detik ini kamu mulai mengabaikan dia, kamu mulai tidak peduli. Tetapi saya tidak merasakan kamu di sini ya, seperti mempunyai perasaan ataupun energi yang tidak baik terhadapnya. Saya sempat merasakan daripada expecting miracles, kamu juga mendoakan hal-hal yang baik kepadanya. Mungkin teman-teman ya, sebahagian daripada doa kalian di sini mungkin mengharapkan sosok ini akan menemukan kekuatan untuk bangkit lagi. Kerana kamu di sini sudah tidak sanggup ya, mungkin terlalu lelah untuk berdepan dengan kondisi hubungan yang cukup meragukan. Apatah lagi jika kamu tidak diberikan kepastian ya, atau keyakinan ke arah hubungan ini. Maka teman-teman, kamu bukan sekadar mendoakan yang baik-baik untuk dirimu, tetapi kamu juga mendoakan hal yang baik untuk dirinya. Okey teman-teman, standing firm, wow, ini menggambarkan energi kamu ya, yang tidak akan berganjak lagi. Teman-teman, tidak kiralah berapa orang ya yang datang membujuk hatimu, termasuklah tarot reader itu sendiri, tetapi kamu berpegang teguh dengan pendirian kamu. Kebanyakan daripada kalian yang menonton hari ini tidak mahu lagi memandang ke belakang, menjalankan hubungan-hubungan yang toksik, dan kamu ingin berpegang teguh ya, sakit ataupun tidak, kamu ingin melangkah maju ke depan. Dah, dari sisinya dia, teman-teman, dia tahu ya, beberapa di antara mereka ini, seseorang yang sedang kita bicarakan, mereka tahu teman-teman, kamu memang tidak pernah ya melakukan perubahan sedrastis ini. Nah, ini menggambarkan perubahan yang sudah lama kamu berikan ya. Kerana saat ini dia mulai menyedari, kamu berpegang teguh kepada keputusanmu untuk tidak lagi mencarinya atau memberikan perhatian kepada dia. Kamu berpegang teguh kepada apapun yang sudah kamu putuskan. Nah, ini tandanya apa teman-teman? Tandanya mungkin ya, kamu memang sudah lama tidak mengabari dia atau tidak mencarinya. Maka orang ini mulai menyadari ya, ini keputusan yang pasti, dan di mana kamu tidak akan memusing ke belakang atau melembutkan hati bagi memberikan kesempatan kepada dirinya atau kalian berdua ya. Maka teman-teman, kamu detik ini berpegang teguh kepada prinsipmu sendiri. Okey teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya, sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri seseorang yang sekarang ini mulai mengejar dan ingin mendatangimu. Di saat dia tahu kamu sudah berpegang teguh kepada keputusanmu, teman-teman, ini membuatkan hatinya merasa sangat terganggu ya. Nah, dulu kamu mengejarnya. Sekarang ini apabila dia sedar kamu tidak akan lagi mengejarnya, dia pula yang kembali mengejar kamu. Kita lihatkan siapa dia.
Okey teman-teman, dengan kemunculan strengthening bond. Wow, ini seperti menggambarkan energi seseorang yang detik ini teman-teman ya, mulai seperti ingin memperkuatkan sesuatu yang tidak ada lagi ya. Teman-teman, orang ini sudah pun tahu mungkin perasaan yang kamu miliki kepada dirinya atau terhadap dirinya tidak lagi seperti dulu. Maka dia mencari cara, mencari sebuah kesempatan bagaimana untuk kembali memperkuatkan koneksi di antara kamu dan dia. Nah, jikalau menurut kamu ya ini menarik energi hubungan baru, teman-teman, orang ini tidak mahu menyerah begitu sahaja ya. Mungkin dia mulai merasakan kamu memang tidak melayan energinya. Maka dia mencari cara bagaimana untuk memperkuatkan koneksi itu. Nah, ini teman-teman terpulang kepada kalian yang menonton ya. Apakah ini menarik energi hubungan baru ataupun energi hubungan lama ya? Kita coba lihatkan lagi ciri-ciri yang selanjutnya ya teman-teman. Maka kamu sesuaikan apakah ini menarik energi hubungan baru atau lama ya. Seseorang ini sedang mencari cara untuk melakukan sesuatu yang baru, untuk memperkukuhkan atau memperkuatkan koneksi kamu dan dia. Teman-teman, ini orang yang benar-benar ya, mulai merasakan kehilangan kamu banget ya. Baru menyadari value kamu, betapa berharganya kamu dalam hidupnya dia. Saat ini daripada gambar di kartu ini teman-teman ya, kita bisa melihat ya, seseorang yang mulai mencari-cari, merasa kesepian ya, di dalam hutan ini. Dan seperti merasakan, baru menyadari ya, betapa pentingnya kamu dalam hidupnya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Okey teman-teman, dengan kemunculan Love Abounds, ini menggambarkan energi seseorang yang masih lagi mencintai kamu ya. Nah, ini teman-teman, gabungan kedua kartu ini yang berangka 1 ya, ataupun tanggal 1 ini, teman-teman mengindikasikan hubungan baru atau perasaan yang baru dirasakan. Contohnya begini, let's say ini orang yang sudah lama kamu kenali ya, mungkin dalam lingkungan 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau lebih lama dari itu. Teman-teman, kemunculan 2 angka 1 ini menggambarkan energi seseorang yang baru menyadari yang dia ada perasaan sayang, jatuh cinta padamu di saat kamu tidak lagi mengejarnya. Nah, ini mungkin kesedaran yang datang ya, sedikit terlambat. Teman-teman, ada kalanya seseorang itu tidak akan menyadari ya, yang mereka ini mencintai kamu sehinggalah kamu melangkah pergi. Nah, ini teman-teman, tanggal 1 ini atau bulan Januari ini sangat signifikan ya. Maka kamu sesuaikan, ini menarik tanggal lahir siapa atau bulan lahir siapa ya. Mungkin juga tanggal-tanggal seperti ini sangat signifikan, yang mungkin menunjukkan sesuatu. Teman-teman, Love Abounds menggambarkan energi seseorang yang mulai atau masih lagi mencintai kamu. Ada kesedihan jikalau kedua kartu ini digabungkan. Nah, ini kan orang yang hilang di dalam sebuah hutan, kesepian, lagi kesendirian, dan ada hati yang besar mendampingi kartu ini. Maka teman-teman, dia baru menyadari ya, value kamu itu seperti apa. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, wow. Kemunculan The Lovers atau kartu Love menggambarkan memang ada ketertarikan luar biasa di antara kalian berdua. Tetapi teman-teman, kemunculan kartu The Lovers, nah ini sebahagian daripada kalian yang menonton, memang kamu sudah pun tahu ya, dari awal lagi memang ada penglibatan orang lain. Entah itu orang masa lalunya atau melibatkan pasangan sah. Entah itu dari sisinya dia, sisinya kamu, entah ini kamu tahu ataupun tidak. Teman-teman, kemunculan The Lovers tetap The Lovers apabila diletakkan mendampingi kartu hati ini. Saat ini teman-teman, apabila dia mulai menyadari ya, dia baru sedar yang dia mencintai kamu, menyayangi kamu sedalam ini, dia merasa sedih banget. Sedih, entah sedih yang seperti apabila menyadari ya, dia perlu menguatkan dirinya untuk bangkit lagi dan kamu tidak lagi mencari atau mengejarnya. Teman-teman, hatinya sering bertanya-tanya, apakah kamu masih mungkin ada sedikit perasaan cinta kepadanya? Atau mungkin kamu sudah memberikan perasaan seperti ini kepada orang lain? Teman-teman, mungkin ya, di awal hubungan ini, dia tidak tahu untuk memilih siapa. Tetapi setelah kamu mulai mengambil keputusan untuk pergi darinya, dia sadar dia tidak bisa hidup tanpa kamu.
Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain menggambarkan energi seseorang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Beberapa di antara mereka ini boleh dikatakan orang yang sangat arogan, orang yang agak prideful. Sedalam apa pun dia mencintaimu, dia akan bermati-matian tidak akan menunjukkan sisi itu. Teman-teman, ini menarik energi seorang emperor. Orang yang tidak akan melembutkan hatinya, perasaannya, agar kamu tidak pernah akan tahu kedalaman perasaannya yang sebenarnya terhadap kamu. Orangnya agak kaku, agak dingin, lebih mengandalkan logikanya ketimbang hatinya. Tetapi yang tidak kamu tahu, kedalaman perasaannya kepada kamu itu luar biasa. Maka teman-teman, tetapi daripada sikapnya, energinya sangat dingin teman-teman ya. Tidak pandai mengekspresikan perasaannya, emosinya kepada kamu. Teman-teman, jikalau ada sesuatu yang sedang terjadi di antara kamu dan dia, contohnya kamu melangkah pergi atau mungkin sudah memutuskan koneksi ini, orang ini masih menunggu kamu, masih lagi memantau kamu ya. Okey teman-teman, selain daripada 2 tanggal 1 yang muncul, di sini kemunculan tanggal 6 dan juga tanggal 4 ya. Maka kalian sesuaikan, jika ini menarik mungkin juga bulan lahir ya. Seperti bulan Juni, bulan April, teman-teman kalian sesuaikan sendiri ya. Tanggal lahir, bulan lahir ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan tanggal 5 ini, wow teman-teman, feeling alone ya, sudah saya jelaskan tadi, seseorang yang mulai merasakan diabaikan, ditinggalkan oleh kamu dan mulai merasakan kesunyian dan kesepian. Jikalau kalian perhatikan ya, kartu yang pertama, kartu yang kelima ini, teman-teman, kedua-dua gambar ini, gambar di kartu ini menggambarkan energi seseorang yang mulai merasakan diabaikan oleh kamu. Nah, tema readingan hari ini ya, kan berbicara mengenai seseorang yang mulai merindukan bagaimana dulu kamu mengejarnya. Nah ini teman-teman, seseorang yang mulai merasakannya, seperti apa dia memperlakukan kamu dulu. Dulu di saat kamu mengejar, dia tidak tahu bagaimana untuk menghargai kamu. Tetapi setelah kamu benar-benar expecting miracles, membebaskan diri dari dirinya, tidak lagi mengandalkan cintanya, nah saat ini bukan sekadar merasa sunyi dan sepi ya, bahkan dari segi batinnya, dari segi spiritualnya, dari segi energinya, beberapa di antara mereka dalam diam mencari kamu. Teman-teman, ini energi seseorang yang sangat kuat ya, jikalau bisa ingin berlari mendatangimu. Tetapi kerana mendampingi kartu di Emperor, nah ini teman-teman, orang yang sangat arogan ya, orang yang sangat ego dan tidak mahu menunjukkan sisi kesepiannya, rasa susah hatinya di depan kamu. Nah ini kan mendampingi kartu di Emperor. Walaupun merasa sepi, merasa kehilangan, sedih banget hatinya, teman-teman, itu tidak akan ditunjukkan kepada kamu. Orang ini akan sanggup menguburkan perasaan itu daripada ditunjukkan kepada kamu. Maka setakat ini kalian sudah pasti dapat menebak ya, ini menarik energi siapa? Orang yang ego banget guys. Okey teman-teman, dengan kemunculan third eye chakra, nah ini teman-teman, ada koneksi batin ya, ikatan batin yang sangat kuat di antara kamu dan dia. Teman-teman, saya menangkap gambarannya, seseorang ini dalam diam mungkin sedang cuba menghubungkan intuisinya dengan intuisi kamu. Maka teman-teman, sesibuk apapun kamu di sini, beberapa di antara kalian yang menonton bisa merasakan energinya. Nah, mengapa kamu bisa merasakan energinya? Teman-teman, sesekali gambaran wajahnya akan muncul di pikiran dan hati kamu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, teman-teman, tiba-tiba wajahnya, bayang-bayang wajahnya akan muncul di dalam pikiranmu. Nah, ini kerana third eye chakra ya, menggambarkan kemampuan psikik dari seseorang yang seperti cuba menghubungi intuisinya ke kamu. Maka teman-teman, jikalau kamu saat ini tidak lagi memilihnya ya, tidak lagi menantinya, tidak lagi mengharapkannya, teman-teman, orang ini masih lagi ya, cuba menghubungi kamu melalui third eye chakra, melalui ikatan batin di antara kalian berdua. Maka teman-teman, ini mungkin ya hubungan yang memang diawali dengan ikatan batin yang kuat. Maka jikalau kamu di sini memang tidak lagi memilihnya, teman-teman, dia masih lagi menghubungi kamu melalui keupayaan psikiknya.
Maka teman-teman, ini seperti menangkap sedikit sebanyak menangkap energi seseorang yang mempunyai sisi spiritual yang sangat tinggi. Bahkan teman-teman, beberapa di antara mereka ini orang yang kuat ibadahnya. Maka kamu sesuaikan ini menarik energi siapa ya. Okey teman-teman, kemunculan tanggal 2 atau bulan Januari 2 kali. Kemunculan tanggal 6 bulan Juni juga 2 kali. Tanggal selebihnya, tanggal 4, tanggal 5 atau mungkin bulan April, bulan Mei, kamu sesuaikan. Di sini ada tanggal 7 atau bulan Juli ya. Teman-teman, kemunculan Seek the Truth. Wow, detik ini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang terpaksa berdepan dengan sebuah kenyataan, sebuah kebenaran yang kamu sudah menemukan sesuatu yang kamu inginkan. Bahkan kamu di sini mulai menghindar, mencari alasan untuk tidak bertemu dengannya. Teman-teman, dia tahu ya, kamu ini seorang wanita, seorang lelaki yang sangat pintar. Kamu mulai memberikan alasan untuk tidak berbicara atau bertemu dengannya. Dan dia terpaksa dihadapkan dengan sebuah kenyataan, sebuah kebenaran bahawa teman-teman, situasi hubungan kalian memang tidak lagi seperti dulu. Nah, ini ada dua wajah yang saling berpaling ya, ke arah satu sama lainnya. Not looking at each other, tidak bertatapan mata, tetapi saling berpaling ya, ke arah yang berbeda. Yang berarti detik ini, mahu ataupun tidak, dia terpaksa berdepan dengan kenyataan kondisi hubungan kalian memang tidak lagi seperti dulu. Teman-teman, maka dia memandang ke sebelah kiri, kamu memandang ke sebelah kanan, dan dia terpaksa berdepan dengan kenyataan. Teman-teman, mahu ataupun tidak ya, kondisi hubungan memang tidak lagi seperti dulu. Dan dia tahu teman-teman, detik ini ya, beberapa di antara kalian yang menonton mulai menghindar daripada bertemu atau berbicara dengan dirinya. Okey teman-teman, kita akan gunakan kartu ini pula ya, dan kita cuba lihatkan. Teman-teman, dari sisi kamu ya, kamu sudah pun tahu mengapa kamu mulai mengabaikannya, mengapa kamu tidak lagi mengharapkan cinta ini. Tetapi teman-teman, kamu mungkin tahu apa alasanmu ya, tetapi menurut pemahaman dia, apa alasan kamu yang sebenarnya yang mulai pergi meninggalkan atau mengabaikan dirinya. Maka kita lihatkan, kalian di sini sudah pun tahu ya, apa alasan kalian pergi mengabaikan dia atau pergi dari koneksi ini. Maka menurut pemahamannya, menurut apapun yang dia faham, teman-teman, apa alasan kamu yang tidak ingin lagi mengejar atau mengharapkan cintanya. Maka kita lihatkannya dari sudut pandangnya sendiri, apa alasan kamu. Okey teman-teman, a lack of understanding. Semakin menjalankan hubungan ini, kamu mulai merasakan memang tidak ada ya pemahaman dalam hubungan ini. Kamu semakin tidak mengerti apa mahunya dia, apa yang benar-benar dia cari. Seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari teman-teman, mungkin memang tidak ada banyak persamaan di antara kalian berdua. Semakin kamu ingin memahaminya, kamu semakin tidak mengerti apa mahunya dia. Teman-teman, kamu semakin merasakan sosok ini orang yang sangat rumit ya, orang yang sangat kompleks, dan ada kalanya energinya sangat membingungkan kamu. Maka kamu mencari pintu keluar itu. Nah teman-teman, mungkin selama ini kamu memang sudah lama bertahan ya di koneksi hubungan ini, mungkin untuk memberikan kesempatan, memperbaiki hubungan, tetapi dengan kemunculan lack of understanding, itu berarti kamu tidak sanggup lagi. Maka dia menyadari dari pemahamannya dia, kamu tidak sanggup lagi menjalankan koneksi hubungan di mana kamu sendiri tidak tahu apa mahunya dia. Teman-teman, ini hubungan ataupun energi yang sangat membingungkan kamu ya. Nah, semakin melanjutkan koneksi ini, kamu bahkan merasakan mungkin ya, seiring berjalannya waktu, kamu semakin bisa melihat. Di awal mungkin terasa banyak persamaan, tetapi semakin ke sini, kamu mulai melihatkannya, apa yang dia inginkan, apa yang kamu inginkan, itu sangat berbeda. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Wow, spying. Teman-teman, ini sangat jelas ya. Semakin kamu tidak mengejarnya, sosok ini semakin curi-curi ya, memantau kamu. Teman-teman, jangan terkejut ya, jikalau tempat tinggal kamu tidak terlalu jauh darinya. Jikalau ini melibatkan lingkungan pertemanan, jiran tetangga, dia masih lagi memantau kamu dari sebelah sana. Atau mungkin berkunjung ya, di tempat-tempat di mana kamu selalu hang out, untuk memantau apa yang kamu lakukan.
Nah, ini teman-teman orang yang mengalami kesulitan ya untuk berdepan dengan sebuah situasi di mana kebenarannya kamu tidak lagi mengejarnya. Teman-teman, walaupun kamu tidak lagi mengejarnya, dia masih lagi memantau kamu. Nah, itu reason ataupun alasan pertama ya. Alasan kedua dari kartu ini, mengapa kamu tidak lagi mengejarnya? Teman-teman, saya sempat merasakan energi spying ini ya, sedikit sebanyak seolah-olah ya, menggambarkan energi yang sedikit berbeda. Di mana menurut pemahaman kamu, teman-teman orang ini dalam diam ya, walaupun menjalankan koneksi ini dengan kamu, masih lagi melirik matanya ke kiri ke kanan, memantau lawan jenis yang lain. Maka jikalau dia memang ada sikap seperti itu, sudah pastilah ya ini akan membuatkan kamu capek banget ya berdepan dengan seseorang seperti ini. Tidak kiralah dia ini seorang wanita atau seorang lelaki, masih lagi memantau-mantau lawan jenis yang lain. Dan pada waktu yang sama, di saat menyedari kamu tidak lagi mengejarnya, dia mulai memantau kamu. Okey teman-teman, kemunculan distracted. Teman-teman, menurut pemahamannya, apa yang membuatkan kamu pergi? Hubungan ini sangat mengganggu kamu, sangat mengganggu kedamaian, emosi dan pikiran kamu. Bahkan membuatkan kamu tidak bisa konsentrasi ke arah pekerjaan. Teman-teman, energi seperti ini kan toksik ya, cukup melelahkan. Setiap malam kamu tidak bisa melelapkan matamu, mungkin kamu terpaksa bangun ya, menghabiskan kerja-kerja kamu, tetapi sewaktu kamu ingin menghabiskan semua kerjamu, teman-teman kamu sangat terdistraksi dengan energinya. Maka jika ini melibatkan hubungan yang toksik, teman-teman kamu merasakan hubungan seperti ini sangat mengganggu konsentrasi, mengganggu kesihatan, mengganggu segala sesuatu yang ingin kamu lakukan. Apabila kamu mulai benar-benar merenungkan kembali, kamu mulai menyedari, ini memang melibatkan hubungan yang tidak sihat. Teman-teman, jikalau orang ini ya selalu banget mengganggu kamu secara energi, maka kamu perlu pertanyakan, apakah ini hubungan yang sihat ataupun tidak? Nah, jikalau hubungan ini membuatkan kamu lelah, membuatkan kamu capek, maka wajarlah kamu bertindak untuk pergi, tidak lagi mencari atau mengejarnya. Okey teman-teman, selain daripada itu, menurut pemahamannya, apa alasan kamu pergi meninggalkan dia? Attention. Teman-teman, selama ini kamu selalu memberikan perhatian, memberikan segala sesuatu kepada dirinya. Tetapi dari sisinya dia memberikan perhatian dan segala sesuatu kepada orang lain. Nah, dia mungkin tidak memprioritaskan kamu seperti apa kamu memprioritaskan dia. Bahkan teman-temannya, mungkin di depan kamu, dia sempat melirikkan matanya ke arah tebar pesona ya, ke arah cewek-cewek lain, cowok-cowok lain. Dan ini membuatkan kamu mulai tawar hati ya. Merasakan diri kamu langsung tidak dihargainya. Semakin kamu mengejarnya, kamu semakin tidak dihargainya. Maka teman-teman, kamu mulai mengambil sebuah tindakan ya, tindakan berani, standing firm. Nah, mengambil sebuah keputusan untuk tidak lagi merendahkan harga dirimu di depan matanya. Nah, detik ini teman-teman, kamu tidak lagi memberikan perhatian dan kamu mulai dengan penuh kepercayaan diri menjalankan hidup kamu ya sehari-hari dengan penuh keyakinan. Nah, ini semakin kamu mengabaikannya, tidak lagi memberikan perhatian kepada dia, membuatkan kamu semakin terlihat mahal di matanya dia. Nah, ini baru benar-benar ya mendapatkan perhatian sepenuhnya dari dia. Tetapi di saat kamu menawarkan cintamu, teman-teman, dia bahkan menawarkan cintanya, perhatiannya kepada orang lain. Okey teman-teman, loyalty. Nah, ini berbicara mengenai kesetiaan. Di sini teman-teman ada huruf Y. Kalian sesuaikan menurut saya teman-teman ya. Kalian lihatkan ke arah huruf-huruf ini ya, yang mengeja perkataan loyalty. Yang lebih signifikan itu huruf Y. Huruf L, O, Y, A, T, Y. Teman-teman, ini juga sangat signifikan. Perhatikan ya, teman-teman berbicara mengenai kesetiaan. Teman-teman, dia tahu ya, kamu melangkah pergi kerana kesetiaan yang kamu cari itu tidak kamu dapatkan. Yang berarti beberapa di antara mereka di sini juga sedar ya, mungkin mereka tidak benar-benar setia terhadap kamu. Yang setia itu kamu, bukan dia. Atau sebaliknya ya, kamu sesuaikan, maka teman-teman di saat kamu merasakan tidak ada kesetiaan darinya, maka kamu abaikan.
Nah, ini mungkinnya melibatkan beberapa di antara kalian yang sempat menangkap ya. Mungkin apa yang dia tampilkan, apa yang dia tunjukkan, sebenarnya teman-teman itu bukanlah kesetiaan. Mungkin sosok ini beberapa di antara mereka masih lagi berdealing dengan orang masa lalu atau orang lain. Okey teman-teman, asisten menggambarkan kamu yang udah capek banget mengeluarkan uang. Selalunya teman-teman, perhatian itu memang tidak dia berikan kepada kamu. Tetapi di saat kamu memberikan bantuan keuangan, wow, dia berlari bahkan untuk mendapatkan. Nah ini teman-teman ya, kamu yang udah capek selalu mendukung dan membantunya. Memberikan bantuan keuangan tetapi perhatian itu, prioritas itu tidak dia berikan kepadamu. Teman-teman di saat melihat uang, melihat bantuan, wow bukan main lagi ya, dia akan berlari menuju kamu. Kerana kamu yang selalu akan membantu dari segi keuangan. Mungkin ini kebiasaan yang kamu lakukan ya. Maka sosok ini sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini dan bahkan tidak tahu bagaimana untuk menghargai kamu. Di saat kamu mulai tidak lagi mengejarnya, sudah pasti ya, bantuan keuangan ini juga akan diputuskan. Di saat dia tidak lagi mendapatkan bekalan guys, tidak lagi mendapatkan bantuan. Nah, ini mulai membuatkan dia belajar menghargai kamu. Nah ini teman-teman, jikalau banyak uang kamu yang udah dihabiskan demi mendapatkan cinta, teman-teman ini bukan sekadar menyadarkan dia ya, ini juga sempat membuka mata hatimu. Apakah kamu di sini benar-benar dicintai oleh seseorang atau sekadar dimanfaatkan? Nah ini kan diletakkan di bawah kartu third eye chakra. Maka mata batinmu mulai terbuka. Teman-teman, orang ini jatuh cinta kepada kamu atau jatuh cinta kepada uangmu. Maka kamu sesuaikannya. Okey teman-teman, berbicara mengenai ego, teman-teman dia baru sedar ya, yang ego itu bukan dia sahaja. Kamu juga memiliki keegoan kamu sendiri. Di saat kamu diremehkan seperti ini, teman-teman kamu juga berhasil membuktikan kamu ini siapa. Saat ini di saat kamu memilih untuk memutuskannya, berpegang dengan pendirian kamu, tidak lagi mencarinya. Wow teman-teman, orang ini termakan egonya sendiri. Bukan dia sahaja pemenang, kamu juga pemenang di sini. Apabila kamu mulai bisa ya pergi meninggalkan hubungan ini, maka teman-teman kamu adalah pemenangnya. Kerana dulu di saat kamu mengejar, di saat kamu mencari, you are depending on this person. Kamu bergantung ke arahnya. Tetapi sekarang ini kamu bebas, tidak lagi terbelenggu atau bergantung ke arah cinta seperti ini. Teman-teman, selain daripada itu ya, apabila berbicara mengenai keuangan, kartu ini akan diletakkan mendampingi kartu uang ini ya. Teman-teman, uang kamu juga semakin bertambah, tidak perlu lagi dihabiskan, dikeluarkan untuk membantunya. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita ya, lebih didominasikan oleh Aries dan Gemini. Nah, ini mungkin zodiak yang berdampingan, entah kamu di sini Aries, dia Gemini, atau mungkin dia Aries, kamu Gemini ya. Dan zodiak lain yang muncul di pembacaan kali ini, teman-teman, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Libra, Pisces, Scorpio, Aries sekali lagi, Cancer, dan juga sekali lagi teman-teman yang under the deck, zodiak Gemini. Maka teman-teman di sini ada 2 Gemini, 2 Aries ya. Kalian sesuaikan. Okey teman-teman, kita akan beralih ke kartu yang selanjutnya dan kita cuba lihatkan ya, seperti apa bisikan hatinya ke kamu saat ini. Seseorang yang mulai merasakan diabaikan di saat kamu tidak lagi mengejarnya. Teman-teman, sosok yang mulai ya merindukan bagaimana kamu dulu mengejarnya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini seperti apa bisikan hatinya ke kamu saat ini. My life seems meaningful ever since I met you. Nah teman-teman, baru ada kesedaran ya, hidupnya penuh dengan arti di saat kamu ada, tetapi hidupnya kosong di saat kamu pergi. Nah ini orang yang baru belajar setelah kamu pergi meninggalkannya. Heaven sent you to me. Teman-teman, ini seperti menggambarkan seseorang yang sedar ya, bukan hanya berbicara mengenai syurga, tetapi heaven send you to me juga berarti orang yang mulai menyadari bukan hanya syurga yang mengirim kamu ke dia, tetapi itu artinya orang yang menyadari akan kebaikan kamu. Kebaikan kamu yang pernah diremehkan, kerana kamu kan selalu memberi dan memberi dan memberi. Maka apabila itu menjadi kebiasaan, dia tidak tahu menghargainya lagi. Tetapi setelah kamu pergi, baru dia sedar.
memang syurga yang mengirim kamu untuk membantunya. Maka di balik kartu ini artinya, teman-teman apabila dia merasakan syurga ya, yang mengirim kamu ke dia, ini seperti perasaan seseorang yang mulai sadar ya, kamu memang orang yang baik. Memang tidak ada orang lain yang akan membantunya ketimbang kamu. Okey teman-teman, I will love you forever. Jauh di dalam hatinya. Kerana kamu sudah menabur kebaikan, teman-teman kamu sudah benar-benar menyentuh emosinya dia. Maka walaupun hubungan ini mungkin tidak jadi, kalian putus, kalian berpisah, tidak lagi berbicara, apa yang tidak kamu tahu? Sosok ini akan tetap menyayangimu, mencintaimu selamanya. Nah, ini mungkin melibatkan hubungan yang tidak memungkinkan ya. Mungkin kamu dan orang ini banyak perbezaan, tetapi itu tidak berarti dia akan mematikan rasa cintanya kepada kamu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, we were meant for each other. Nah, ini orang yang baru sedar ya, rupa-rupanya memang ada janji takdir di antara kalian berdua. Teman-teman, dia sempat merasakan bahawa memang takdir yang menemukan kalian berdua ya. Ini seperti energi yang saling memiliki. Maka teman-teman, dia tahu ya, memang kamu seharusnya menjadi miliknya dia dan dia seharusnya menjadi miliknya kamu ya. Daripada kartu ini mungkin menarik seperti energi soulmate ya. Itu yang saya rasakan dari tadi. Okey teman-teman, kita lihat lagi. I should have bought you flowers. Wow, ini seperti gambaran seseorang yang menyesal tidak pernah membelikan kamu sesuatu atau memberikan kamu sesuatu. Khususnya bagi dia yang tahu kamu suka bunga. Atau jikalau kamu pria yang menonton, mungkin wanita ini sesal banget ya. Mungkin sangat mengharapkan sejambang bunga dari kamu. Nah, ini teman-teman, kalian sesuaikan sendiri. Teman-teman, sosok ini merasakan dia perlu ya membelikan kamu sesuatu, memberikan kamu sesuatu, dan khususnya sejambang bunga. Mungkin dia tahu kamu seorang wanita yang sangat menyukai bunga. Okey teman-teman, ini lebih ke arah seseorang yang menyesal banget ya, mengapa tidak menunjukkan sisi penghargaannya. Okey teman-teman, you were right about the one thing you said to me. Wow, ini energinya sangat khusus ya. Teman-teman, saya tidak tahu energi ini ditujukan kepada siapa ya. Tetapi ada sesuatu yang pernah kamu bisikkan, yang kamu katakan kepada dirinya, yang masih lagi berdesing-desing, berputar-putar dalam pikirannya kerana apapun kata-kata itu. Apapun saranan itu, masukan yang kamu berikan, teman-teman, menurutnya, kamu memang benar dan kamu memang tepat sekali ya. Ada hal-hal yang kamu beritahu dia dan dia ingin beritahu kamu kembali, apapun yang kamu katakan kepadanya, itu tepat banget. Ada satu hal teman-teman, satu hal yang pernah kamu bisikkan dan itu benar-benar tepat ya. Sesuatu yang benar, seperti itu. Maka teman-teman, ini kalian sahaja yang tahu, saya tidak akan tahu, maka kamu ambil kartu yang resonate sahaja. You are more than just a friend to me. Teman-teman, walaupun mungkin ya, dia ingin menjaga persahabatan, pertemanan di antara kalian berdua, dia ingin kamu tahu, jauh di dalam hatinya. Teman-teman, ini mungkin tidak ditunjukkan ya. Yang ditunjukkan kamu ini tidak lebih dari seorang rakan, seorang teman. Tetapi sebenarnya hatinya tidak bisa membohongi ya, bahawa dia memang menganggap kamu lebih daripada sekadar seorang teman. Nah, ini contohnya mungkin hubungan yang diawali dengan persahabatan yang baik ya. Maka orang ini memang menganggap kamu lebih daripada seorang teman. Baik teman-teman, huruf-huruf nama yang muncul hari ini, WVU, KJST, FBNR, POZA, MYQL. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa keajaiban cinta dimulai ketika kamu memperlakukan diri sendiri dengan rasa cinta dan hormat. Dengan cara ini, kamu kemudiannya akan bisa menarik orang-orang yang akan menunjukkan rasa cinta dan hormat terhadap dirimu. Dan metode ini dikenali sebagai hukum tarik-menarik. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.